saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi Traditional Base for Pay, Seniority and Merit Programs. Yang pada intinya ialah kita akan menjelaskan mengenai bagaimana program perusahaan dalam memberikan gaji atau upah kepada karyawannya. Pokok bahasan kelompok 2 ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada Seniority and Longevity Pay. Yang kedua ada Merit Pay Programs. Yang ketiga ada Performance Appraisal. Yang keempat ada Strengthen the Pay for Performance Links. Dan yang terakhir ada Possible Limitations of Merit Pay Programs, yang dimana akan dibahas oleh teman-teman kelompok 2 yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Karisma dengan NIM 18101112550. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Seniority Pay. Apa itu Seniority Pay? Nah, sebelumnya teman-teman bisa menganalisis dari kedua kata ini dulu. Seniority and Pay. Senioritas, pembayaran. Maka dari itu, jenis imbalan ini memberikan imbalan kepada karyawan dengan kenaikan gaji pokok sesuai lamanya karyawan bekerja di perusahaan itu. Singkatnya, semakin lama karyawan bekerja di perusahaan itu, maka akan semakin tinggi imbalan yang akan didapatkan oleh karyawan. Jadi, si A misalkan sudah kerja 4 tahun di perusahaan, si B baru 2 bulan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa gaji A akan lebih tinggi daripada gaji B. Organisasi menganggap bahwa karyawan menjadi berharga seiring waktu dan mereka bisa memutuskan untuk resign dari perusahaan apabila perusahaan tidak memiliki gagasan untuk menaikkan gaji karyawan. Dalam organisasi serikat yang mana melakukan perundingan, mereka akan mengacu kepada senioritas ketika melakukan promosi jabatan. Perusahaan yang menganut seniority pay yang kita ketahui adalah perusahaan milik pemerintah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya gaji pokok di perusahaan pemerintahan akan otomatis naik sesuai dengan jenjang waktu yang telah ditempuh oleh karyawannya. Maka dari itu, biasanya sistem seniority pay ini dinilai cenderung subjektif dibanding objektif. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada longevity pay. Jenis pembayaran ini ditentang oleh sektor swasta, yaitu sektor yang bukan pemerintah, karena mereka harus menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Jadi pihak swasta merasa saat pemberlakuan longevity pay ini, dia merasa bahwa persaingannya dengan kompetitornya itu semakin sulit. Selanjutnya, pengaruh lain seperti defisit teknologi dan keterampilan memaksa perusahaan untuk memiliki orientasi strategis terhadap kompensasi. Senioritas membayar penghargaan masa kerja melalui peningkatan permainan dalam gaji pokok, tetapi karyawan juga mencapai tingkat upah maksimum untuk pekerjaan mereka selama periode waktu tertentu. Longevity pay ini diberikan kepada karyawan yang telah mengkonsumsi semua nilai atau mengerjakan semua nilai dan telah mencapai batas gaji maksimum. Jadi, longevity pay ini baru diberikan kepada seorang karyawan itu saat tugas-tugasnya sudah dikerjakan semuanya sesuai nilai yang ditetapkan dan telah mencapai batas gaji maksimumnya. Selanjutnya, bisa sebagai persentase dari pembayaran pokok, jumlah tetap, atau kenaikan langkah. Ini digunakan sebagai insentif. Keuntungan dari pembayaran berbasis longevity pay ini adalah karyawan menganggap mereka diperlakukan secara adil. Jadi longevity pay ini kan pemberian imbalan itu berdasarkan kinerja mereka. Jadi semakin mereka banyak bekerjanya, mereka akan diberikan imbalan itu. Jadi para karyawan merasa adil.
Selanjutnya, bagi pengusaha, hal ini memfasilitasi administrasi pembayaran. Pengusaha cenderung menyinggung karyawan dengan menunjukkan favoritisme karena senioritas adalah ukuran objektif. Jadi, jika senioritas itu kan dilihat dari senioritasnya, jadi para karyawan pun merasa tidak adil. Tapi kalau longevity pay ini diukur dari seberapa kerja yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. Selanjutnya ada desain perencanaan seniority pay dan longevity pay. Untuk desain seniority pay sendiri adalah reward untuk masa jabatan atau jangka waktu lamanya karyawan menjadi anggota dalam perusahaan yang secara eksplisit meningkatkan dari gaji dasar. Jadi desain perencanaan seniority pay ini ialah ditentukan dari seberapa lamanya karyawan itu bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada longevity pay, itu desain perencanaannya ialah merupakan reward bagi karyawan yang telah mencapai tingkatan maksimum dari biasanya dan tidak pindah ke posisi tingkatan yang lebih tinggi. Jadi reward bagi karyawan yang sudah bekerja maksimum lalu diberikan reward longevity pay ini oleh perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan seniority pay. Keuntungan seniority pay ada dua. Yang pertama yaitu seniority pay itu dapat memfasilitasi administrasi program pembayaran perusahaan. Yang kedua, manajer biasanya tidak menunjukkan kecenderungan kesukaan pada karyawan lainnya, sehingga karyawan-karyawan dapat bekerja sesuai dengan pekerja sesuai dengan kemampuannya dan dapat berprestasi untuk memberikan performa terbaiknya. Selanjutnya ada persamaan seniority dan longevity pay. Persamaannya antara seniority dan longevity pay adalah biasanya digunakan oleh serikat pekerja dan untuk pegawai layanan pemerintah. Longevity pay dapat digunakan untuk memberikan gaji yang lebih tinggi kepada mereka yang telah mendapatkan senioritas di peringkat gaji yang lebih rendah. Selanjutnya ada perbedaan seniority dan longevity pay. Pertama, seniority pay itu jika seniority pay itu adalah sistem senioritas memberikan preferensi kepada karyawan yang telah bersama majikan profesi atau pekerjaan untuk periode waktu yang paling lama. Mereka yang memiliki senioritas lebih tinggi memiliki pilihan pertama untuk shift, transfer, dan penugasan yang diinginkan. Jadi semakin lama dia bekerja, semakin tinggi tingkat senioritasnya, dia akan lebih ditunjuk untuk lebih memilih pilihan pertama untuk shift, transfer, dan penugasan. Mereka itu dapat memilih pertama dibanding karyawan lainnya. Senioritas dapat digunakan untuk menentukan promosi. Jadi mungkin semakin tinggi senioritasnya, maka akan mudah karyawan ini untuk dipromosikan atau ditingkatkan jabatannya. Kontrak serikat kadang-kadang mendasarkan perlindungan kerja pada senioritas, memberhentikan mereka yang memiliki senioritas rendah sebelum mereka memiliki senioritas tinggi. Jadi perusahaan biasanya sebelum memberhentikan seseorang pekerja, mereka mungkin melihat dulu tingkat senioritas dari si pekerja atau karyawan ini. Mungkin dia akan lebih memilih untuk memberhentikan pekerja yang senioritasnya lebih rendah atau yang lebih lama akan dipertahankan dibanding yang baru bekerja. Selanjutnya perbedaannya dengan longevity pay ialah kalau longevity pay pembayaran umur panjang, longevity pay ini didasarkan pada durasi kerjanya. Pengusaha memiliki opsi untuk menambahkan kinerja atau bonus pantas untuk pembayaran longevity pay ini. Jadi kalau longevity pay itu lebih didasari pada seberapa lama dan seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi jika semakin banyak dan semakin maksimum pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut akan mendapatkan pembayaran umur panjang atau pembayaran longevity pay ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fahri, NIM 1810 111 150, ingin menjelaskan tentang merit pay.
Jadi merit pay itu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jasa, manfaat, serta prestasi. Kemudian dapat diartikan merit pay itu merupakan pembayaran imbalan atau reward yang dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja seseorang maupun manfaat yang telah diberikan karyawan kepada organisasi atau perusahaan setelah dilakukannya evaluasi kerja. Konsep dari merit pay itu sendiri yaitu apabila seseorang yang memiliki kinerja yang baik, maka akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini memiliki arti apabila semakin tinggi kinerja yang diraih si karyawan tersebut, maka akan semakin tinggi juga kenaikan imbalannya. Begitu juga sebaliknya, jika si karyawannya itu memiliki kinerja yang buruk, maka dia akan mendapatkan imbalan yang sedikit. Kemudian merit pay itu sendiri memiliki tujuan utama bagi si perusahaan itu, yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan serta mempertahankan karyawan yang berkompeten di bidangnya. Jadi dari pihak perusahaannya itu mereka tidak menginginkan kehilangan karyawan-karyawan yang baik yang berkompeten di bidangnya. Maka dari itu dari pihak perusahaan itu sendiri mereka menerapkan sistem pembayaran secara merit pay untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang baik yang berkompeten pada bidangnya. Kemudian cara untuk mengetahui kinerja karyawan itu tinggi atau rendah, baik atau buruk, maka dari pihak perusahaan itu memerlukan penilaian atau performance appraisal yang baik dari pihak manajemennya. Jadi performance appraisal atau penilaian di sini harus dilaksanakan secara maksimal, harus dilaksanakan secara benar dan tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangin. Jadi harus objektif berdasarkan kinerja si karyawan tersebut. Karena kalau misalkan sistem penilaian itu tidak baik, tidak dilaksanakan secara maksimal, maka itu akan berdampak berpengaruh ke sistem merit pay itu sendiri. Jadi sistem merit pay-nya itu tidak akan berjalan secara efektif. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa salah satu kunci bekerjanya sistem merit pay itu bergantung pada seberapa baik sistem penilaian atau performance appraisal dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam penerapannya, merit pay sudah terbukti memiliki manfaat yang utamanya yaitu dengan penerapan merit pay ini dapat meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi yang tinggi bagi produktivitas baik itu pihak perusahaan maupun pihak karyawan itu sendiri. Kemudian ada juga beberapa manfaat dari merit pay itu sendiri, di antaranya yang pertama, merit pay dapat mendorong tingkat rata-rata motivasi kerja individu. Maksudnya di sini dengan penerapan merit pay ini, para karyawan akhirnya jadi termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, karena dengan si karyawan itu meningkatkan kualitas kinerjanya, otomatis dia akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya itu atau imbalan yang tinggi dikarenakan penerapan merit pay ini. Kedua, dengan merit pay ini dapat meningkatkan pencapaian yang berorientasi individual. Ketiga, dengan merit pay ini dapat mempertahankan penilaian yang tinggi bagi karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Bagi karyawan, penerapan merit pay itu sendiri sudah dipandang cukup adil dan juga objektif. Kenapa? Karena masing-masing karyawan telah diberikan imbalan dan gaji yang berbeda sesuai dengan prestasi kerja yang mereka masing-masing raih. Pelaksanaan pembayaran dengan sistem merit pay ini dilaksanakan dengan pembayaran reguler atau satu kali atau berdasarkan kenaikan imbalan untuk pekerjaan yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian pembayaran dalam sistem merit pay ini juga dapat berupa satu kali bonus atau tambahan ekstra atau juga persen tambahan upah biasa. Dalam penerapannya, sistem pembayaran merit pay ini banyak menghadapi beberapa masalah. Nah, beberapa masalahnya itu diantaranya pertama,
kesulitan dalam mendefinisikan dan mengukur kerja individu. Kedua, tidak tepatnya proses penilaian yang berkaitan dengan merit pay. Ketiga, adanya kesenjangan kepercayaan dan kerjasama antar manajemen dengan karyawan. Keempat, merit pay itu relatif tidak cukup untuk karyawan yang menggunakan base pay. Dan yang terakhir itu adanya skeptisme atau keraguan para karyawan di mana pembayaran mereka harus dikaitkan dengan kinerja mereka masing-masing. Dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi pihak manajemen dalam penerapan sistem merit pay ini, maka dari pihak manajemennya tersebut itu harus bisa dan pintar-pintar bagaimana caranya untuk mengantisipasi hambatan tersebut untuk menerapkan sistem merit pay yang efektif. Nah, caranya pihak manajemen itu dapat melakukan penjabaran dan pengukuran kinerja secara jelas. Kemudian juga pihak manajemen dapat melakukan dengan cara menciptakan dimensi kerja, melatih dan memotivasi manajer dalam melakukan penilaian kinerja, serta mengidentifikasi imbalan yang dihargai karyawan-karyawan maupun menciptakan keterkaitan antar kinerja dengan imbalan, yaitu dengan merancang dan menerapkan sistem merit pay yang benar-benar memberikan imbalan dengan perilaku yang diinginkan dari pihak perusahaan tersebut. Assalamualaikum, saya Lutfan di sini akan menjelaskan mengenai performance appraisal atau disebut juga dengan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itu adalah evaluasi sistematis untuk memahami kinerja karyawan dan kemampuan karyawan. Nah, jadi penilaian kinerja itu digunakan perusahaan dalam memahami kinerja karyawan dan kemampuan karyawan, apakah bagus atau tidak dalam melakukan pekerjaannya. Nah, perusahaan biasanya menggunakan penilaian kinerja itu saat kenaikan gaji, promosi jabatan, terus memberikan bonus, atau juga bisa misal penurunan jabatan jika karyawan tersebut tidak baik dalam melakukan pekerjaannya, dan atau bahkan untuk PHK. Lalu metode penilaian kinerja itu dibagi dalam 4 kategori. Nah, yang pertama itu ada sistem sifat, lalu sistem perbandingan, sistem perilaku, lalu sistem yang berorientasi pada tujuan. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama itu sistem sifat. Nah, sistem sifat ini dia meminta penilai untuk mengevaluasi sifat atau karakteristik setiap karyawan. Nah, jadi sistem sifat ini dia menilai dari kualitas karyawan, terus kayak penampilan karyawan, lalu dia tanggung jawab dalam pekerjaannya, lalu kayak misal kreativitas dia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, sistem sifat ini dia jadi intinya tuh kayak menilai dari sifat karyawan tersebut saat bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu ada sistem perbandingan. Nah, sistem perbandingan ini dia mengevaluasi kinerja karyawan tertentu, nah, lalu dibandingkan dengan karyawan lain. Nah, jadi sistem perbandingan ini misal penilai ingin menilai satu karyawan, lalu dia akan dibandingkan dengan karyawan lain yang memiliki nilai baik, kualitas baik dalam pekerjaannya. Nah, lalu dibandingkan apakah lebih bagus, sama, atau malah tidak bagus dari yang dinilai tersebut. Nah, lalu ada sistem perilaku. Nah, sistem perilaku ini dia menilai karyawan sejauh mana mereka menampilkan perilaku kinerja pekerjaan yang sukses.
Lalu jenisnya ada the critical incident technique atau CIT dan behaviorally unchord rating scale atau BARS. Nah, jadi sistem perilaku ini dia beda sama sistem sifat. Dia lebih dalam lagi, yaitu dia lebih menilai dari perilaku karyawan. Nah, jadi dia menilai perilaku karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaannya, apakah baik dalam pekerjaannya tersebut atau malah tidak baik gitu. Nah, lalu penjelasan dari jenisnya itu yang pertama critical incident technique. Nah, jadi critical incident technique ini dia mengukur dari insiden pekerjaan yang dilakukannya. Kayak misal perilaku karyawan di tempat kerja, terus sama hasil dari pekerjaannya apakah bagus. Nah, lalu unchord rating scale itu kayak perbandingan dari CIT tersebut. Nah, lalu yang keempat ada sistem yang berorientasi pada tujuan. Itu dapat menjadi teknik penilaian kinerja yang paling efektif karena penilai dan karyawan menentukan tujuan yang harus dipenuhi karyawan selama periode penilaian dan karyawan menilai seberapa baik mereka telah mencapai tujuan mereka. Nah, jadi sistem yang berorientasi pada tujuan ini penilai itu dia menilai karyawan. Karyawan itu menentukan tujuan apa yang harus dipenuhi. Nah, jika misal kayak suatu karyawan tuh sudah memenuhi target pekerjaan dia. Nah, si penilai itu dia lalu menilai seberapa baik hasil yang sudah dicapai atau tujuan yang sudah dicapai oleh karyawan tersebut. Wabarakatuh, nama saya Mira Riovanda, NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 tindakan untuk mempromosikan praktik penilaian kinerja non-diskriminatif, yaitu yang pertama ada melakukan analisis pekerjaan untuk memastikan karakteristik yang diperlukan untuk keberhasilan kinerja pekerjaan. Maksudnya adalah perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan definisi pekerjaan dan juga kemudian menemukan perilaku karyawan apa saja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus, analisis pekerjaan ini sangat penting untuk pengembangan sistem penilaian kerja yang valid konten. Validitas konten menampilkan hubungan antara faktor-faktor yang dapat diukur di mana karyawan dinilai dan pekerjaan itu sendiri. Misalnya, kinerja rekan layanan pelangganan mungkin dinilai berdasarkan kesopanan dan pengetahuan tentang produk atau layanan perusahaan, dan tindakan ini akan menjadi dimensi yang valid terhadap konten. Lalu yang kedua, ada masukkan karakteristik ini ke dalam instrumen penilaian. Maksudnya itu, meskipun literatur profesional merekomendasikan instrumen peringkat yang terkait dengan perilaku kerja tertentu, misalnya skala penilaian berlabuh perilaku, pengadilan secara rutin menerima pendekatan yang kurang canggih seperti skala penilaian grafik sederhana dan rentang sifat. Apapun metodenya, Departemen SDM harus menyediakan semua supervisor dan penilai dengan tulisan standar definitif, seperti diilustrasikan oleh pekerjaan pemeliharaan hewan. Terus yang ketiga ada latih pengawas untuk menggunakan instrumen penilaian dengan benar. Penilai perilaku mengetahui cara menerapkan standar penilaian kerja saat mereka membuat penilaian. Penerapan standar yang seragam sangat penting. Selain itu, evaluator harus mengetahui kesalahan penilai umum. Terus, yang keempat, beberapa kasus menunjukkan bahwa mekanisme banding formal dan tinjauan peringkat oleh personel tingkat atas membantu membuat proses penilaian kinerja lebih akurat dan juga efektif. Maksudnya di sini adalah mengizinkan karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas peringkat yang mereka yakini tidak akurat atau tidak adil, membuka dialog antara karyawan dan juga penyelia mereka yang mungkin menjelaskan hasil penilaian kerja.
Karyawan mungkin dapat menunjukkan contoh kerja mereka yang mungkin telah diabaikan dalam proses penilaian atau menjelaskan contoh ekstrim tertentu sebagai hasil dari keadaan yang luar biasa. Nah, misalnya itu orang tua yang sedang sakit membutuhkan perhatian rutin adalah salah satu alasan ketidakhadiran si karyawan ini. Sumber informasi penilaian kinerja informasi untuk penilaian kinerja dapat dipastikan dari 5 sumber, yaitu yang pertama karyawan, yaitu individu yang kinerjanya sedang dinilai. Yang kedua supervisor karyawan, yang ketiga rekan kerja karyawan, yang keempat pengawas karyawan, dan yang terakhir pelanggan atau klien karyawan. Lebih dari satu sumber dapat memberikan informasi penilaian kinerja. Meskipun input pengawasan adalah sumber paling umum dari informasi penilaian kinerja, perusahaan semakin memanggil sebanyak mungkin sumber informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja pekerjaan karyawan. Sistem penilaian kerja yang mengandalkan banyak sumber informasi yang tepat dikenal sebagai penilaian kinerja 360 derajat. Dengan mengalihkan tanggung jawab untuk evaluasi ke lebih dari satu orang, banyak kesalahan penilaian umum dapat dikurangi atau dihilangkan. Perangkat lunak tersedia untuk memungkinkan manajer memberikan peringkat dengan cepat dan juga mudah. Lebih jauh lagi, termasuk perspektif berbagai sumber menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif dan adil tentang kinerja dengan meminimalkan bias yang dihasilkan dari pandangan kinerja yang terbatas. Kesalahan dalam proses penilaian kinerja, hampir semua penilai membuat kesalahan peringkat. Kesalahan penilaian mencerminkan perbedaan antara proses penilaian manusia versus penilaian yang objektif, akurat, yang tidak dinilai oleh bias, prasangka, atau pengaruh subjektif dari asing lainnya. Departemen Sumber Daya Manusia dapat membantu penilai untuk meminimalkan kesalahan dengan memilih sistem penilaian dengan cermat dan untuk menilai dan menghindari kesalahan umum. Jenis kesalahan penilaian utama termasuk kesalahan bias, kesalahan kontras, kesalahan kecenderungan sentral, dan juga kesalahan keringanan hukuman. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkolis, NIM 1810111072. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang strengthening the pay for performance link. Perusahaan yang tidak mempertimbangkan batasan yang mungkin pada akhirnya akan melemahkan hubungan antara pembayaran dan kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia dapat menggunakan sejumlah pendekatan untuk memperkuat hubungan antara gaji dan kinerja karyawan tersebut. Apabila gaji dan yang diberikan oleh perusahaan tidak sebanding dengan kinerja yang sudah dihasilkan oleh karyawan tersebut, maka di situ akan mengakibatkan melemahnya hubungan antara pembayaran dan kinerja karyawan. Yang pertama, tautan penilaian kinerja ke tujuan bisnis. Standar penilaian kinerja karyawan harus dikaitkan dengan strategi kompetitif perusahaan tersebut. Semisal contohnya, setiap anggota tim pengembangan produk yang dibebankan dengan tanggung jawab untuk memasarkan produk baru, mungkin dia itu harus diberikan kenaikan yang pantas jika penjualan tersebut tercapai atau penjualan tersebut telah melampaui tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, menganalisis pekerjaan. Analisis pekerjaan sangatlah penting bagi perusahaan yang ingin membangun sistem kompensasi yang konsisten secara internal. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada deskripsi pekerjaan, produk analisis pekerjaan, itu dapat digunakan oleh penyelia untuk membuat ukuran kinerja yang objektif. Deskripsi pekerjaan mencatat tugas, persyaratan, dan kepentingan relatif dari suatu pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Kinerja penilaian atas dapat mencocokkan kinerja karyawan dengan kriteria ini. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi keputusan sewenang-wenang oleh penyelia tentang
Peningkatan prestasi dengan mengklarifikasi standar yang menilai kinerja karyawan tersebut. 3. Menyampaikan. Agar program pembayaran jasa berhasil, karyawan harus memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan untuk menerima kenaikan jasa dan apa imbalan bagi kinerja karyawan tersebut apabila sudah memenuhi target perusahaan. Komunikasi yang terbuka itu dapat membantu karyawan untuk mengembangkan harapan yang masuk akal dan mendorong karyawan tersebut untuk mempercayai sistem dan mereka yang mengoperasikan sistem tersebut. Yang keempat, menetapkan penilaian yang efektif. Selama pertemuan penilaian kinerja dengan karyawan, penyelia harus memberikan tujuan kinerja untuk masa depan dan rencana karir karyawan tersebut. Ketika ada kekurangan kinerja itu terbukti, penyelia dan karyawan harus bekerja sama untuk mengidentifikasi kemungkinan apa itu yang menyebabkan karyawan tersebut tidak efektif dalam kinerjanya dan mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Standar kinerja yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan itu harus berfungsi dengan baik sebagai pedoman atau panduan untuk menetapkan target kinerja. Yang kelima, berdayakan karyawan. Karena penilaian kinerja formal dilakukan secara berkala, mungkin itu hanya dilakukan 1 kali per tahun. Pengawasan harus memberdayakan karyawan mereka untuk membuat penilaian mandiri kinerja di antara sesi formal. Selain itu, pengawas juga perlu mengambil peran pelatih untuk memberdayakan pekerja mereka. Sebagai pelatih, pengawas harus memastikan bahwa karyawan tersebut memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Pengawas sebagai pelatih juga harus membantu karyawan untuk menginterpretasikan dan merespon masalah pekerjaan saat mereka berkembang. Memberdayakan karyawan dengan cara ini harus mengarah pada tindakan koreksi diri yang lebih daripada program tindakan reaktif untuk umpan balik pengawasan dan hanya untuk kritik yang dibahas dalam pertemuan penilaian kinerja. 6. Bedakan di antara para pelaku. Jika karyawan tidak melihat perbedaan yang signifikan antara berkinerja tinggi dan berkinerja buruk, karyawan berkinerja tinggi dapat menjadi frustasi dan mengurangi tingkat kinerja tinggi mereka. Ketika prestasi perusahaan meningkat tidak dengan jelas, mencerminkan bahwa perbedaan dalam kinerja pekerjaan yang sebenarnya. Mereka itu mungkin perlu seperti hadiah, diskon, cuti tambahan, lalu pelayanan yang lebih bagi karyawan yang berkinerja tinggi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Saya Anissa Tripujianti akan membahas materi mengenai possible limitation of merit pay program. Among performers. Maksudnya itu adalah karyawan dapat menerima kenaikan gaji dari penyelia, tapi kinerjanya itu tidak menjamin karena si penyelia ini hanya ingin menghindari permusuhan di antara karyawannya. Nah, yang kedua itu ada poor performance measure. Artinya, di sebagian perusahaan, kinerja karyawan itu cenderung dinilai secara subjektif berdasarkan penilaian atasan mereka. Karena seperti yang dibahas, program upah layak ini bergantung pada penilaian subjektif supervisor atas kinerja pekerjaan karyawan sebelumnya. Yang ketiga itu ada supervisor's bias rating of employee performance. Nah, terkadang penyelia ini mengalami sejumlah kesalahan ketika mereka melakukan penilaian subjektif atas prestasi kerja karyawannya. Nah, kesalahan-kesalahan ini sering merusak kredibilitas proses evaluasi kinerja. Kemudian yang keempat itu ada lack of open communication between management and employees. Jadi jika manajer tidak dapat berkomunikasi dengan baik
atau dengan efektif terhadap karyawannya, maka karyawan tersebut tidak akan mempercayai proses penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh para supervisor. Nah, yang kelima ada undesirable social structure. Maksudnya, perusahaan mengakui bahwa nilai upah relatif dapat mencerminkan perbedaan status dalam perusahaan. Maksudnya di sini yaitu karyawan dengan gaji yang menguntungkan biasanya diberikan status yang lebih tinggi daripada karyawan yang dibayar lebih rendah. Nah, yang keenam itu ada factors other than merit. Nah, sebagai contoh, pengawas dapat secara tidak sadar itu dia melakukan penilaian menggunakan faktor usia atau tingkat senioritas karyawan mereka sebagai dasar untuk pemberian kenaikan gajinya. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada undesirable competition. Nah, dengan anggaran yang terbatas untuk peningkatan prestasi ini, karyawan harus bersaing untuk mendapatkannya. Nah, kompetisi di antara karyawan yang kontraproduktif ini dengan tujuan teamwork sangat mempengaruhi penyelesaian pekerjaannya. Nah, yang terakhir itu ada little motivational value. Maksudnya, program merit secara positif ini meningkatkan motivasi karyawan karena adanya perbedaan pandangan mengenai besar atau tidaknya sebuah nilai yang mempengaruhi perilaku positif di antara karyawannya.